Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya tuh kalau menyimak di YouTube itu ya seneng karena informasi dapat dicari, diterima dengan cepat, instan. Apapun yang dicari gampang tersaji. Tapi kadang sangat menyedihkan karena di era sekarang ini apapun segera tersaji. Tapi ya itu, kadang nggak ngerti itu semua itu bener-bener informasi valid apa enggak, dan itu sangat menyedihkan sebenarnya. Salah satunya ini saya akan review ini ya, sebuah video di YouTube ya. Coba disimak, didengarkan review kalimatnya orang membuat channelnya. Coba disimak. Memang sangat disayangkan ketika Gus Baha yang selama ini kita kenal sangat cerdas menyampaikan materi dakwah dibarengi dengan analogi-analogi yang sangat masuk di nalar manusia. Justru dalam hal nasab kaum Habib, beliau seolah mengesampingkan nalarnya yang selama ini menjadi ciri khas dalam setiap dakwahnya. Kita sebagai manusia yang masih waras otaknya, yang menghargai betul nalar yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, tentu saja kita tidak bisa menerima dalil yang lemah, yang tidak bisa diterima oleh nalar kita sebagai seorang manusia. Orang yang hidup di abad ketiga Hijriyah diisbat nasabnya menggunakan kitab yang ditulis pada abad ke-10 Hijriyah. Sementara masih ada beberapa kitab yang lebih tua yang tidak pernah menyebutkan bahwa orang tersebut adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Lalu kita... Oke, jadi ini si konten kreator itu mengomentari Gus Baha ya. Gus Baha loh dikomentari seperti itu. Sangat disayangkan Gus Baha tidak menggunakan nalarnya. Kita yang menggunakan nalar dan sebagainya, bla 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 tadi kalau mau diputar ulang silakan. Gini teman-teman. Kita kalau mau ngaji saja, dengarkan saja, ya ditimbang-timbang, diramu-ramu. Tapi kalau kita ingin ngaji kepada seorang ulama ataupun kok kita sudah memprotek diri kita dengan seperti ini, maka ilmu itu nggak masuk. Hikmah dari ilmu itu nggak nyampe kita. Karena apa? Karena kita tidak membuka hati dan diri kita, tidak siap menerima kalau gelas tidak dikosongkan. Jadi nggak bisa masuk. Jadi murid tapi sudah merasa aku udah punya sesuatu, itu nggak bisa masuk ilmunya. Keberkahan ilmunya nggak masuk. Sudah ada kuda-kuda di hati kita. Jadi kalau mau ngaji ya ngaji saja, disimak. Kalau nggak cocok nggak masalah, nggak dipakai nggak masalah. Tapi sikap seperti tadi itu sudah memutuskan diri ya, memutuskan antara kita dengan ilmu yang mau nyampe itu terputus. Itu karena apa? Sudah menganggap beliau itu nggak bernalar baik gitu kan. Ya gimana kita udah menganggap orang itu nggak sesuai untuk kita ambil ilmunya, kok terus kita mau mendengarkan. Maka yang dicari-cari mungkin nanti akan kesalahannya, ketidakcocokannya, akhirnya apa? Nggak dapat ilmu. Oke, mungkin itu ya. Dan ini masalah kisruh nasab ini sangat menggema kuat menjelang pilpres ya, menjelang pilpres. Kemudian ya sekarang gini, kalau Habaib ini gembleng kan, tahu mereka itu akan mendukung kemana kan gitu. Para habaib ini dukungannya ke paslon mana, sehingga kalau nggak digoyahkan, nah itu mungkin akan jadi ya biar pecah lah, mungkin bisa jadi ya. Namanya politik apapun bisa dilakukan ya. Politik itu apapun dilakukan ya, namanya politik. Nggak ya sekarang kawan, nanti nggak cocok jadi lawan politik ya, biasa begitu. Jadi politik akan selalu seperti itu, makanya digoreng seperti itu. Dan ini kan udah tahu toh, yang menggoreng per nasaban ini akhirnya mendukung ke paslon mana kan. Akhirnya kan mulai nampak juga. Jadi kita biasa saja mensikapinya, tidak perlu terlalu terbawa arus, terlalu akhirnya makan merugikan kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.